Karena tak banyak pekerjaan yang kulakukan, maka aku sering ikut kerja orang lain. Kadang memasang wallpaper, atau memasang ternit, atau karpet lantai, atau mengecat pintu dan kusen. Sehingga aku sering terlihat kerja dengan banyak orang. Bahkan di bagian lain yang bukan bagianku, sebab pekerjaan itu dikelompokkan dalam bagian atau section. Dan bagianku adalah welfare. Dan aku sering ikut bagian general service. Karena sering bekerja dengan pekerja lain, maka aku cepat banyak teman dan kenalan. Dari orang India, Pakistan, Maroko, Sudan, Yaman, dan Arab. Bahkan Bangladesh. Walaupun aku orangnya tak banyak bicara, sehari pun bicara bisa dihitung dengan jari. Tiap kerja kebanyakan diam. Hanya bicara dengan orang yang kurasa cocok, bisa diajak membahas ilmu dan tukar pikiran. Aku dipasangkan bekerja dengan orang Maroko bernama Muhammad. Orangnya tubuhnya besar dan suka berkelahi. Baru 2 hari yang lalu, dia memukul orang Bengali sampai KO. Yah, aku lumayan cocok dengan Muhammad. Sebab kalau ku ajak ngobrol, dia memakai bahasa Arab baku. Sehingga pembicaraan kami lancar. Kami sering bersama, entah dalam bekerja, juga dalam keseharian. Muhammad juga sering main ke kamarku. Kamu tahu ilmu dari kitab Syamsul Ma'arif? Tanya Muhammad suatu hari. Iya, tahu. Itu dalam pesantren di Indonesia itu dinamakan ilmu hikmah. Jawabku. Itu banyak dipelajari di Maroko, kata Muhammad sambil merontokkan ternit lama. Karena kami dapat pekerjaan lembur merusak internet villa untuk diganti internet baru. Ku dengar Syamsul Ma'arif dilarang dipelajari di Saudi. Bahkan kalau ada orang yang membawa kitab Syamsul Ma'arif, jika ketangkap polisi akan ditangkap, dan yang mengamalkan bisa dihukum pancung. Kataku. Iya, aku dengar juga begitu, jawab Muhammad.
Iya, kurasa peraturan Saudi soal itu ada benarnya juga. Karena menyangkut akidah. Lebih banyak orang yang belajar kitab Syamsul Ma'arif, Abu Ma'sar Al-Falaqi, Al-Aufaq, Syamsul Anwar. Jika tidak kuat akidahnya, kebanyakan akan tersesat. Artinya akan terseret pada penggantungan diri meminta pada khodam, bukan pada Allah. Kataku, Wah, kok bisa seperti itu? tanya Muhammad. Iya, karena khodam yang ada di amalan yang tertera yang akan memberi kekuatan. Kekuatan khodam 7 bintang yang jadi sandaran. Jadi kemudian akan dimintai tolong. Jelasku. Begitu ya. Padahal aku belajar Syamsul Ma'arif sudah lama. Wah, pantesan kau memiliki pukulan yang ampuh. Kataku bercanda. Ya, ilmu paling murni itu ilmu thariqah. Kataku, Wah, apa yang kamu maksud thariqah? Yang tasawuf itu? tasawuf itu tata cara pengalaman ubudiyah soal hati. Jelasku. Dan thariqah itu lebih luas. Wah, gitu ya. Bisakah kau jelaskan sedikit padaku? Di Maroko juga ada thariqah, tapi kok orangnya kebanyakan miskin-miskin ya? Kata Muhammad. Ya, thariqah itu jalan menuju Allah yang punya sanad atau sandaran ilmu yang bersambung dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada ketersambungan guru sampai kepada Nabi. Yah, itulah keunggulannya. Sebab jika diumpamakan amaliyah, paralon itu sambungan guru. Dan pompa air yang menyala itu diumpamakan amalan kita. Jika dari pompa air itu tak menyambung kepada sumur, ya sumur itu umpama Nabi lah. Dan sumber air itu fadilah dan anugerah Allah. Jika kita punya amaliyah tapi tidak menyambung kepada Nabi, itu seperti sanyo yang kita nyalakan siang malam. Kita amalkan siang malam, tapi tidak menyambung ke sumur. Maka, sekalipun kita amalkan siang malam, maka ya tidak akan keluar airnya. Artinya, fadilah Allah tak akan keluar, sebab tidak menyambung ke sumur.
Nah, lalu Syamsul Ma'arif itu tak ada menyambung sanad dari Nabi. Maka ya, tidak ada fadilah. Allah akan keluar. Jadi, pentingnya sanad ilmu juga menentukan hasil pencapaian yang diraih. Tapi begitu juga, dalam thariqah itu, sekalipun guru mursyid, maka mereka punya kedudukan yang berbeda. Seperti wadah air, guru itu seperti tabung penyimpanan air. Jika dari atas hanya sedikit atau kecil sambungan air, maka ya akan sedikit juga. Paralon di bawahnya akan menerima air dari sambungan atasnya yang sedikit. Maka guru mursyid yang punya sambungan banyak amat sangat berpengaruh pada besar kecil fadilah yang dihasilkan murid. Guruku mempunyai sambungan thariqah ke atas sampai kurang lebih 13 jalur dan tertampung dalam guruku. Maka ya, murid di bawahnya akan banyak mendapat manfaat karena aliran fadilah yang besar. Masuk akal juga. Jadi tertarik aku dengan thariqah. Bolehkah aku belajar lebih banyak lagi?